Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diki Yuda Pratama, dengan nomor induk mahasiswa 2201855004. Saya mahasiswa Magister Teknologi Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Analisa Tingkat Kepuasan Pengguna e-learning menggunakan metode USCS dan e-Success Model. Di sini saya menggunakan studi kasus di SMP dan SMA YSKI dengan dosen pembimbing Dr. Kristiawan Nugroho, Magister Komputer. Yang pertama, alasan saya memilih judul ini yang sebagai pembuka adalah Learning Management System sendiri atau LMS sudah menjadi alat terpenting dalam pendidikan sekolah menengah pada saat ini. Kedua, sekolah YSKI sudah mengadopsi teknologi dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan LMS yang diberi nama Siskai sebagai sistem manajemen pembelajaran. Ketiga, kepuasan pengguna LMS Siskai menjadi sangat penting dalam menilai keberhasilan dan efektivitas pengguna sistem ini. Keempat, kepuasan pengguna terhadap sistem informasi berdampak langsung pada manfaat dari pengguna sistem dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikutnya, rumusan masalah. Di sini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kepuasan pengguna LMS ini menggunakan variabel pada metode USCS dan e-Success Model. Kedua, apa saja variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna LMS Siskai. Ketiga, apa saja variabel-variabel yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna LMS Siskai. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, objek penelitian ini dilakukan terhadap pengguna LMS Siskai pada siswa dan guru SMP dan SMA YSKI. Kedua, penelitian ini menggunakan 2 model. Yang pertama adalah End User Computing Stratification atau USCS tadi dan e-Success Model. Ketiga, untuk metode USCS terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna, yaitu ada konten, akurasi, format, ease to use, kemudian theme length. Keempat, pada metode e-Success Model terdapat 6 kriteria, tetapi pada perencanaan ini yang digunakan hanya 2 variabel, yaitu use dan system impact. Yang pertama, sebagai tinjauan pustaka, di sini ada literatur review. Literatur review ini yang pertama dengan judul Sistem e-learning melalui model kesuksesan informasi, di mana di sini untuk studi kasusnya ada di Roma, Italia, dengan model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan e-Success Model dengan menggunakan 6 komponen. Yang pertama adalah kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi itu sendiri. Dari hasil penelitian ini, yang dilakukan survei terhadap 144 mahasiswa, menghasilkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki dampak signifikan pada kepuasan pengguna. Berikutnya, untuk literatur yang kedua, yaitu evaluasi sistem education menggunakan Kosovo berdasarkan model kesuksesan Dallon and McLean, di mana di sini pada penulis ini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pendidikan khususnya sistem di Kosovo berdasarkan model keberhasilan Dallon and McLean dengan menggunakan variabel penelitian, yaitu ada di sistem, kualitas layanan, niat pengguna, kepuasan pengguna, dan net benefit. Variabel-variabel ini dievaluasi dari sudut pandang pengguna untuk menilai keberhasilan suatu sistem. Yang ketiga, di sini untuk penelitian yang dilakukan dengan judul Analisa e-learning Edmodo dengan menggunakan metode End User Computing Stratification dengan studi kasusnya di SMA Negeri 1 Sampang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kepuasan pengguna akhir terhadap sistem e-learning Edmodo di SMA Negeri 1 Sampang menggunakan metode End User Computing Stratification atau USCS,
di mana variabel penelitian ini adalah konten, akurasi, format, kemudahan pengguna, dan ketepatan waktu. Atau variabel lainnya bisa juga seperti tingkat pendidikan dan usia dari pengguna e-learning Edmodo itu sendiri. Berikutnya adalah metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, untuk tahapan penelitian, di mana tahapan awal adalah saya melakukan studi literatur dan tinjauan pustaka. Jadi pada tahap pertama ini saya akan mengumpulkan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian yang saya bahas, yaitu model kesuksesan suatu sistem. Kemudian saya menentukan objek penelitian. Di objek penelitian di sini saya menggunakan studi kasus di SMP dan SMA YSKI yang sudah menggunakan Learning Management System. Untuk pengumpulan data, saya menyebarkan kuesioner kepada siswa dan guru SMP dan SMA YSKI, di mana saya menggunakan 450 responden sebagai objek penelitian saya. Setelah saya mendapatkan hasil dari responden, yaitu 450 responden itu, saya menganalisa dan mengolah data. Di sini saya mengolah datanya menggunakan Smart PNS versi ketiga. Setelah hasil analisis dan mengolah data, muncullah hasil analisa terhadap kepuasan pengguna. Jadi, dari analisa data itu akan muncul bagaimana sistem ini dapat digunakan oleh siswa dan guru. Kemudian, kesimpulan dan saran. Di sini, dalam kesimpulan dan saran, saya memberikan hasil dari penelitian saya dan saran perkembangan ke depan bagi divisi IT di sekolah YSKI. Lalu, untuk model End User Computing Stratification atau USS itu sendiri merupakan metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Di gambar ini atau di video ini terlihat di sebelah kiri, sisi kiri, untuk metode USS tersendiri itu menggunakan 5 variabel untuk item pengukurannya. Ada konten, akurasi, format, use, kemudian time length. Jadi masing-masing itu dalam konten sudah terbagi, akurasi sudah terbagi, format terbagi, use terbagi, dan time sudah terbagi masing-masing. Berikutnya untuk metode e-success model, di sini untuk metode e-success model, gambar di sini adalah untuk metode Dallon F. Maclan yang terbaru yang di tahun 2003. Di mana di kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, masing-masing mempengaruhi niat untuk menggunakan dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dapat dipengaruhi oleh kualitas sistem, penggunaan dapat dipengaruhi oleh kepuasan pengguna. Dan manfaat bersih atau net benefit dapat dipengaruhi oleh niat untuk menggunakan suatu sistem itu tersendiri. Nah, kemudian untuk model pengembangan yang saya gunakan antara USCS dan e-success model itu saya gabungkan. Yang sebelah kiri itu model USCS, yang sebelah kanan itu adalah e-success model. Di mana USCS itu ada konten, akurasi, format, use, dan time length. Kemudian di sebelah kanan ada e-success model, ada variabel, ada 2, use dan system impact. Kemudian untuk saya memberikan kuesioner kepada guru dan siswa, saya menggunakan skala Likert, di mana saya menggunakan angka 1 sampai 5. Dengan terendah adalah angka 1 dan tertinggi adalah angka 5. Angka 1 berarti menunjukkan responden sangat tidak puas, angka 2 menunjukkan responden tidak puas, angka 3 menunjukkan responden cukup puas, angka 4 responden menunjukkan puas, dan angka 5 menunjukkan responden sangat puas dalam menggunakan sistem Learning Management System. Hasil dan pembahasan. Setelah saya melakukan menyebar kuesioner kepada responden, didapat menjadi beberapa kategori, di mana untuk guru yang memberikan responden itu ada 57 responden guru yang mengisi hasil kuesioner. Kemudian untuk siswa itu ada 393 responden. Kemudian saya bagi lagi antara siswa SMP dan siswa SMA.
siswa SMP itu 232 responden. Sementara siswa SMA itu ada 218 responden. Saya bagi lagi untuk klasifikasi kelasnya. Kelas 7 ada 38 responden, kelas 8 ada 65 responden, kelas 9 ada 102 responden, kelas 10 53 responden, kelas 11 57 responden, dan kelas 12 78 responden. Di mana saya bagi lagi untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada 211 responden, perempuan ada 239 responden. Kemudian untuk variabel penelitian berikutnya, di sini saya sudah menghitung rata-rata nilai min-nya, di mana untuk metode USCS untuk nilai konten itu nilai rata-ratanya adalah 3,73, berarti mengindikasikan responden puas. Untuk akurasi 363 juga puas, format 366 juga puas, timeless 3,66 juga puas, use 376 juga puas. Kemudian untuk success model itu ada sistem impact 359 juga puas, untuk use 368 juga puas. Dengan rata-rata keseluruhan dua model ini, berarti ada 7 variabel, itu ada di angka 3,672. Kalau kita lihat dari tabel kepuasan, 3672 ini mengindikasikan responden puas dalam menggunakan sistem ini. Kemudian saya lakukan uji validitas konvergen, dapat terlihat yang sebelah kiri itu metode USCS, yang sebelah kanan itu ada metode success model. Dari uji validitas konvergen itu, saya buatkan tabel dengan akurasi seperti yang ada tertera di video ini, di mana untuk nilainya metode hasil konvergen itu standarnya adalah 0,5, dan di sini saya untuk hasil analisa itu lebih dari 0,5 semuanya, dari USCS sampai success model. Ada 7 variabel, rata-rata ada di angka 0,8. Jadi bisa disimpulkan kalau hasil olah data ini adalah valid semuanya. Kemudian berdasarkan uji validasi konvergen, kita akan jabarkan ke nilai AV, di mana nilai AV ini minimal adalah 0,6, dan kita lihat hasilnya menunjukkan lebih dari 7 variabel, lebih dari 0,6 atau dinyatakan valid. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis pengaruh langsung. Kita ada 3 hipotesis, ada H1, H2, H3. Yang pertama adalah USCS berpengaruh dengan niat pengguna dengan nilai 0,745 dengan hasil berpengaruh positif. Kedua, USCS berpengaruh ke dampak sistem dengan nilai 0,636 berpengaruh positif juga. Ketiga, hipotesis ketiga adalah niat pengguna terhadap dampak sistem dengan nilai 0,228 juga berpengaruh positif. Dari hasil penelitian tesis saya dapat disimpulkan yang pertama adalah hasil pengujian analisis menunjukkan bahwa guru dan siswa dengan penggunaan LMS Siska dengan nilai rata-rata 3672, atau kalau kita lihat dari tabel tadi depan adalah dengan nilai puas. Kemudian untuk variabel USCS itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap niat pengguna dengan nilai atau persentase 74,5, dan sistem impact dengan nilai 63,6. Dengan demikian adalah berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk variabel intention to use memiliki pengaruh yang lebih kecil, sebesar 22,8 terhadap sistem impact dibandingkan dengan kedua variabel sebelumnya. Sebagai saran, untuk masukan kepada sekolah YSKI adalah yang pertama adalah optimasi sistem LMS itu sendiri, kemudian pengalaman pengguna supaya bagaimana siswa dan guru merasa nyaman dalam menggunakan LMS ini. Ketiga, dalam menyediakan dukungan teknis yang memadai, berarti adalah ada staf yang khusus untuk menangani penggunaan LMS itu tersendiri. Ketiga adalah berikutnya adalah meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas materi pembelajaran. Berarti guru lebih sering untuk mengupload materi ada di dalam sistem. Kemudian melakukan update dan evaluasi secara berkala supaya sistem itu lebih stabil dan lebih nyaman digunakan oleh guru dan siswa.
Demikian hasil presentasi penelitian tesis saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.